Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan selalu memberikan kekuatan iman dan Islam, memberikan kekuatan untuk mengamalkan agama secara sempurna seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan semua urusan kita, memudahkan semua kesulitan-kesulitan yang datang kepada kita yang kita alami. Karena apa hadirin yang mulia, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan semua kemudahan-kemudahan kepada kita, maka insya Allah semua kesulitan, semua ujian akan mudah secara langsung. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini saya akan membahas tentang sesuatu yang lumayan itu mengerikan mungkin. Yang lumayan berbentuk privasi, tapi kan ini ilmu ya. Kita harus mengetahui, dan ini sering terjadi kepada kita semua. Ya, sering terjadi kepada individual, kepada suami-suami yang mempunyai istri. Jadi pembahasan sekarang yaitu adalah mengenai fikih ya, mengenai fikih pernikahan. Kalau seseorang sudah diikat dengan akad, dengan ijabu qabul, dengan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, otomatis perempuan tersebut akan jadi milik dia selama-lamanya. Kemudian setelah akad, maka siap-siaplah perempuan atau istri kita itu akan di-unboxing ya. Di-unboxing alias kita ya, kalau orang mempunyai sawah berarti dicangkul, kalau mempunyai di ladang dicangkul gitu loh. Berarti kalau mempunyai istri apa? Itu terserah ya, terserah kita semualah jawabannya. Nah, bagaimana ketika malam pertama, mungkin yang malam pertama, kalau kita lah udah malam keberapa ratus kali mungkin ya. Otomatis seorang suami kalau bernafsu kepada istrinya, maka akan mengajak istrinya untuk apa? Ya, untuk melakukan ibadah. Kalau setelah menikah berarti itu dihitung ibadah. Kalau sebelum menikah, itu maksiat, zina namanya. Kalau setelah menikah, masya Allah itu ibadah. Dan fadilahnya itu sangat besar. Nah, ketika berkali-kali melaksanakan hubungan mungkin biologis, akan tetapi mungkin pada saat itu dia tidak terlalu bergairah ya, si suaminya itu tidak terlalu bergairah, sementara si istri mungkin mengajak atau gimana lah, akan tetapi si suami tidak terlalu bergairah, tidak terlalu berenergi. Ketika itu dia bingung bagaimana caranya supaya kegairahan ini timbul kembali, supaya roketnya itu meluncur dengan keras bagaimana. Maka dia berpikir sejenak, oh mungkin bisa dengan cara ini ya. Dengan cara apa? Dengan cara dia memikirkan wanita yang lain ya. Di dalam pikirannya itu memikirkan, jadi tafakur fi
imra'atin ghairi. Jadi tafakur pada wanita yang lain, atau tafakur terhadap keindahan-keindahan ajnabi, kemolekan tubuh ajnabi mungkin, ya. Ya kita sadari lah, itu sudah sebuah yang tidak bisa kita pungkiri kalau seseorang lelaki melihat perempuan yang yang lumayan mungkin kalau bahasa kerennya itu montok atau gimana lah gitu, sehingga itu bisa menggairahkan syahwat sang lelaki. Nah ketika itu dia bergairah, setelah itu bergairah, langsung stamina-nya itu langsung kembali seperti semula. Akan tetapi di dalam pikirannya itu, ya, pikirannya itu berbeda. Maksudnya dalam pikirannya itu tidak seperti yang ia lakukan. Dia melakukan kepada istri sendiri, akan tetapi pikirannya memikirkan terhadap kemolekan-kemolekan, keindahan-keindahan wanita yang lain. Nah, bagaimana itu hukumnya? Ya. Yang bertanya mungkin bagaimana itu hukumnya? Wasu'ila fi rajulin jama'a zaujatahu. Jadi ada yang ditanya mengenai seorang lelaki yang berajojing dengan istrinya. Mutafakkiran fi mahassini ajnabiyatin, dan dia bertafakur, memikirkan tentang keindahan wanita yang lain. Ya. Fahal yahrum, apakah itu hukumnya haram? Nah, itu hukumnya haram apa tidak? Jadi ketika kita jima dengan istri kita, akan tetapi pikiran kita memikirkan keindahan yang lain mungkin, ya, memikirkan artis-artis yang Masya Allah, Tabarakallah. Nah, bagaimana itu hukumnya? Kemudian fa'ajaba biqaulihi aftabihi Abul Qasim. Menjawab dengan kaulnya yang telah dipatwakan oleh Abul Qasim bin Barazi bi annahu la yahillu. Ya, menurut Ibnu Qasim bin Al-Barazi itu hal tersebut itu la yahillu, bimakna yahrumu, berarti tidak halal memikirkan, ya, istri orang lain ketika berhubungan, atau bukan istri orang lain tapi perempuan, keindahan perempuan gitu loh. Memikirkan keindahan perempuan ketika jima itu tidak halal, berarti haram. Waqad basatul kalam ala dzalik, maka pembahasan itu semakin panjang lebar. Kemudian waqad basatul kalam ala dzalik fi tarjimatihi Ibnu Subki fi tabaqatihi wa rajjaha adama ta'tim di hadis. Kemudian Ibnu Subuki tersebut mentarjeh bahwasanya hal tersebut itu tidak ada taksim, tidak berdosa, ya. Jadi tarjih Ibnu Subuki bahwasanya ketika kita memikirkan, ya, keindahan-keindahan wanita lain ketika jima itu tidak mengapa, ya, tidak berdosa. Kenapa? Karena berdasarkan hadis innallaha tazawaja li an ummati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni, ya, mengampuni terhadapku dari dosa-dosa umatku mahadasat bihi anfusuha. Jadi terhadap apa yang terhadap apa yang difikirkan atau yang tersirat di dalam hatinya. Malam tatakalam au ta'mal bihi, selagi dia itu tidak berbicara, tidak membicarakan. Maksudnya ketika kita jima dengan istri kita, akan tetapi kita terus berbicara tentang keindahan-keindahan perempuan yang lain, nah itu haram. Itu haram. Kalau sekedar di hati saja itu tidak mengapa.
atau au ta'mal bih, atau dia mengerjakan hal tersebut bil amalil ladzi azama alaihi, maksudnya dengan pekerjaan yang mana ia azamkan. Intinya mengamalkan perbuatan tersebut terhadap orang lain itu bahaya, ya. Itu yang haram, ya, seperti itu. Jadi hukumnya ini ada dua, ya. Maksudnya pendapatnya itu ada pendapat yang mengatakan haram, ada yang berpendapat tidak mengapa selagi tidak dikatakan atau selagi tidak diamalkan terhadap hal tersebut, ya. Nah, ini pendapat ini diambil dari kitab Fatawi Ibnu Hajar juz keempat halaman 87, ya. Bisa dibuka-buka lagi, mungkin takut ada kesalahan atau yang lainnya, atau bisa di komentar, mungkin di kolom komentar. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.